Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يجعلنا من أهل العلم أهل المعرفة وأهل اليقين أهل المحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. Kita kemarin belajar tafsir, sudah di surat Al-Baqarah sampai ayat 28. Hari ini masuk ayat 29. Ayat 29 masih nyambung sama sebelumnya. Itu tanya namanya litaubih. Allah Ta'ala tanya di ayat yang sebelumnya, taubih, kaifa takfurun, bagaimana bisa jadi orang kafir Allah Ta'ala yang ciptakanmu sebelum atau keluarkanmu dari ke dunia ini sebelum kamu ada. Walhasil kasih ada buku namanya Sabil al-Iddikar dari Imam Al-Haddad, fima yamurru 'ala al-insan min al-a'mar. Umur manusia itu berapa, biji mana. Yang pertama, dia kasih yang pertama sebelum Allah Ta'ala cipta Adam. Itu fi ilmillah. Yang kedua di umur saya atau kamu atau setiap orang yang dengar, waktu di badan sudah setelah Allah Ta'ala cipta Adam, kita jadi di Adam, di dalam badannya. Terus bagaimana saya di mana, itu yang Allah Ta'ala, yang ini namanya umur juga, satu umur. Yang pertama fi ilmillah, yang kedua semuanya di ilmillah, tapi sekarang sudah mulai muncul. Sama Adam, setelah Adam muncul berarti ini masuk tahap yang kedua. Yang pertama itu masih belum ada. Yang kedua di Adam. Itu di Adam sampai kapan? Sampai ayah kamu sama ibumu. Setelah itu nafkhur ruh. Setelah 120 hari. Jadi yang ketiga yang mana itu? Yang di perut ibu. Itu masuk umur kamu berapa? Ini 9 bulan. Umur yang berikutnya yang keempat, setelah kamu keluar sampai mati. Itu satu umur, ya kan? Setelah itu masuk kubur. Di dalam kubur itu sampai hari kiamat. Berapa juga? Enggak tahu. Itu semuanya di ilmillah. Semuanya di ilmillah. Yang terakhir itu yang al-hayatul abadiyah. Setelah mudah-mudahan kita jadi ahli surga, masuk surga. Na'udzubillah kalau ahli neraka, itu yang terakhir. Jadi ada berapa? Yang pertama fi ilmillah sebelum Adam, yang kedua di Adam, yang ketiga di perut ibu, ya kan? Iya, Syekh. Di perut ibu, habis ibu sudah keluar ke dunia ini dari waktu lahir, ya kan? Yang keempat di al-barzakh, hayatul barzakh fil qabr, setelah wafat. Yang kelima itu di hari atau al-hayatul abadiyah. Itu Imam Al-Haddad kasih dalilnya, fadilahnya, hadisnya tentang masalah tersebut. Namanya apa? Sabilul Iddikar fima yamurru 'ala al-insani minal a'mar. Namanya dalam bahasa Arab. Oke. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ard. Ini lihat, dialah yang telah menciptakan bagimu atau bagimu, bukan pak, bagimu. Kalau kita berhenti sedikit, bagimu, khalaqalakum. Ya, fikir sedikit. Yang dengar ini fikir sedikit, bagimu. Dalam bahasa Arab, khalaqalakum, untukmu. Berarti Allah Ta'ala tidak butuh itu. Itu Allah Ta'ala cipta langit atau bumi karena dia butuh itu atau tidak? Tidak butuh. Mau apa dari itu? Rabbul Kaun.
Tapi ini manfaatnya untuk kita. Khalaqalakum, bagimu yang segala yang terdapat di bumi, terus semuanya. Berarti yang di bumi ini manfaatnya kepada kita. Saya mau bangun rumah, di mana itu? Di bumi. Saya mau beli mobil, di mana itu? Terbang ini di darat, di laut, itu semuanya masih di bumi. Ya kan? Khalaqal lakum. Berarti tujuan cipta Allah Ta'ala langit bumi ini biar manfaatnya untuk manusia. Terus lihat di ayat yang berikutnya, apa ayat berikutnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Di bumi. Allah Ta'ala bilang apa? Setelah ini khalaqalakum ma fil ardi. Siapa? Terus Adam, nanti saya jadikan khalifah saya Adam. Berarti ini semuanya yang di bumi, semuanya. Yang baik, yang tidak baik, yang bagus, yang suka, yang tidak suka. Itu semuanya Allah Ta'ala ciptakan. Biar, apa namanya ini, setiap atau bagi, menciptakan bagimu. Menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Mau kasih contoh-contoh itu semuanya. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ada air di bumi. Manfaatnya untuk siapa? Ya, kita tahu malaikat tidak makan. Allah Ta'ala tanazzaha, ya kan, sudah. Berarti manfaat air itu untuk kita yang di bumi. Siapa yang di bumi itu ada ins, ada jin, manusia, ada jin, ada hayawan, binatang-binatang. Berarti binatang-binatang itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Kambing, sapi, onta. Berarti semuanya manfaatnya kepada kita. Gunung-gunung itu kita mau jadikan apa? Kasih contoh apa? Ya, sudah, kamu bisa masuk semuanya yang di kepalamu itu manfaatnya untuk kita. Kita bikin apa? Jalan tol. Manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Khalaqalakum ma fil ard wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu kita mau bikin apa? Ya, semuanya yang di kepalamu. Taruh yang tempat halal atau haram. Kita bilang halal atau haram itu untuk manusia. Bagimu. Maksudnya wahai orang manusia. Ya, semuanya. Kita mau bikin mall. Ya, manfaatnya apa? Ya, biar mereka ini duit untuk siapa? Untuk satu orang. Tapi juga dapat manfaat dari al-ard ini, dari di muka bumi ini juga. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jami'an. Berarti yang cipta tol itu Allah Ta'ala. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah Ta'ala cipta langit, bumi aja. Tapi tol itu manusia. Ya, kerjaan atau bergerakan manusia itu dari Allah Ta'ala. Artinya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Setiap amal yang kamu melakukan di dalam hidupmu, Allah Ta'ala cipta itu juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas. Tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Langit dan bumi itu nanti kita belajar di beberapa ayat. Khalaqal arda fi yaumain. Langit cipta bumi di dalam 2 hari. Wa qaddara fiha aqwata. Ada di ayat Al-Qur'an, nanti kita lewat. Oke. Wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Thumma istawa ila as-samawati, thumma istawa ila as-sama'. Istawa di sini bermakna apa? Kemudian dia hendak menyangga. Apa itu bahasa Indonesia? Menyengaja. Menyenaga, hendak mencipta. Tsumma istawa bermakna qasada. Itu istawa. Istawa dalam kata bahasa Arab seperti saya tadi jelas di sini bermakna qasada.
Kalau istawa bermakna duduk, karena istawa ada nanti bermakna duduk dalam bahasa Arab, bermakna duduk. Istawa al kursi, ini kursi saya duduk, artinya dalam bahasa Arab istawa alal kursi jalisa. Saya berdiri atau datang langsung saya duduk. Itu dalam bahasa Arab bilang istawa alal kursi. Bermakna duduk. Tapi di sini istawa laisa bermakna, artinya bukan artinya duduk, karena langit tidak ada, belum ada. Dia baru cipta bumi. Berarti istawa bermakna qasada. Apa itu qasada dalam bahasa Indonesia tadi? Istawa bermakna dia hendak apa itu? Menyenja. Menyengaja. Menyanaja. Apa itu menyengaja? Dari apa kata? Dari kata apa? Sengaja sih. Sengaja. Oh, sengaja. Amada. Sengaja. Sawa. Artinya sama. Di sini amada. Atau pergi ke langit. Ke bumi. Atau ke langit. Bermakna dahaba. Pergi biar Allah Ta'ala mau cipta langit. Itu maksud qasada. Menyanja. Oke. La ilaha illallah. هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا ثم استوى setelah خلق الأرض خلق السماوات والأرض في 6 أيام في 7 أيام itu semuanya ada hadis jelasin Rasulullah SAW kasih bagaimana caranya cipta langit dan bumi. Kalau kita masuk itu panjang waktunya tidak cukup, tapi insyaallah di waktu ketemu di ayat tersebut kita jelasin sedikit-sedikit. Tapi di sini yang kita faham Allah Ta'ala, yang kita mau harus paham Allah Ta'ala ciptakan atau cipta langit bumi pertama, summa istawa ila sama, qasada ila sama, fasawwahunna sab'a samawat. Qasada ila sama, fasawwahunna sab'a samawat. Oke. Maka dijadikannya langit itu berapa itu? 7. Jadikan. Bagaimana caranya? Itu fi ilmillah. Juga lihat ini, langit ini luasnya berapa? Di mana tiang-tiang? Enggak ada. Itu biar kita faham bagaimana qudratullah ta'ala. La ilaha illallah. ثم استوى بعد خلق الأرض إلى السماء فسواهن الضمير لأنها في معنى الجمع الآية إليه أي صيرها كما في آية فقضاهن. Ada ayat lain faqadahunna. Sayyarahunna jadikan, artinya dalam tafsir bahasa Indonesia jadikan. Faqadahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. La ilaha illallah. 7 langit dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Berarti kata qasada di sini kata istawa bermakna qasada. Ila sama'i fasawwahunna, jadikan 7 langit atau lapis-lapis ya kan bahasa Indonesia. 7. Tapi lapisnya di mana? Itu di dalam riwayat hadis. Ada beberapa hadis yang bilang langit 7 lapis ya. Langit 7 lapis langit. Di dalam hadis itu di antara langit pertama sama yang kedua 500 tahun. 500 tahun. Tebal satu langit 500 tahun lagi. 500 tahun lagi. Di antara langit dan bumi 500. Juga di antara langit yang pertama sama yang kedua 500. Di antara yang kedua sama yang ketiga 500. Tapi tebal itu 500 juga. La ilaha illallah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Apa yang terjadi di bumi ini semuanya. Annal qadir ala dzalika
Afala ta'tadirun al-qadir ala dzalika khalaqan wa huwa a'lam minkum qadirun ala i'adatikum. Huwa alladhi khalaqa. Itu kenapa ayat ini? Ayat ini karena seperti kita bilang Makkiyah. Ya ayuhan nas, ada yang bilang surat Al-Baqarah Makkiyah. Dia kasih ingat kepada orang yang kafir. Mereka musyrik. Tapi Allah Ta'ala ingat mereka di dalam ayat Al-Quran seperti ini. Bagaimana kamu jadi kafir? Allah Ta'ala yang hidupkanmu. Kaifa takfuruna billah kuntum, sebelumnya kamu mati. Habis itu hidup, mati lagi, hidup lagi. Oke. Juga Allah Ta'ala yang cipta langit, yang cipta bumi. Biar mereka sadar. Tapi khatamallahu ala qulubihim. Kita kemarin baca di tafsirnya. Khatamallahu. Allah Ta'ala kasih tampil sudah. Mereka tidak bisa iman. وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Setelah sudah cipta langit dan bumi, sekarang Allah Ta'ala bilang, itu biar kita tahu bagaimana aturnya. Allah Ta'ala bisa semuanya. Cipta itu semuanya dalam kun fayakun. Dalam satu kata. Kun fayakun semuanya langit, bumi. Tapi biar kita tahu bagaimana hidup. Bagaimana kita atur urusan kita juga. Semuanya yang di hidup kita. Tidak mungkin saya bisa bangun rumah di dalam 1 jam. Ini tak sudah jadi rumah. Enggak, harus mulai cari tanah. Terus ujian tanah itu bisa 2 lantai, 3 lantai, 5 lantai. Mau rumah berapa? Beli itu sedikit-sedikit dalam cara yang bagus. Juga anak kita, juga ilmu kita mau belajar. Tidak mungkin dalam 1 hari saya jadi qari. Ahli qiraat sab'ah. Tidak mungkin. Harus belajar. Baca dulu. Mulai. Dari mana? Bagaimana bacaan kamu? Lancar belum? Syekh, belum lancar. Ayo, masuk Iqra dulu. Masuk Iqra, belajar. Bacaannya mulai lancar. Ayo masuk, baca sampai lancar ya. Saya mau hafal, masuk hafal. Ya. Mau masuk qiraat sab'ah, sedikit. Itu nizam, aturan. Harus kita ikut aturan. Biar tidak bentrok di dalam berantakan, tidak berantakan dalam hidup kita. Ini lihat kalau kita datang ke satu tempat. Mau hadir acara atau mau beli sesuatu atau mau, kalau aturannya bagus kita senang, masya Allah bagus. Tapi kalau berantakan, masuk dari sini nggak bisa, dari sini nggak bisa, ada di sini, itu tidak. Itu biar kita faham bagaimana Allah Ta'ala kasih nizam lil kaun. La ilaha illallah. Wa idh qala rabbuka lil malaika, setelah sudah beres langit, bumi. Nah, sampai ada riwayat sebelum Adam ada makhlukat minal jin. Ada Allah Ta'ala sudah cipta makhluk dari jin. Bukan dari jin yang seperti sekarang zaman kita. Sebelumnya. Caranya itu aslinya bukan manusia. Walhasil makhluk lain. Dalam riwayat hadis. Saya pernah baca di buku Al-Bidayah wan Nihayah. Itu sebab mereka bilang waktu Allah Ta'ala bilang sama mereka, ini ja'alna fil ardi khalifah. Kata mereka ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jawaban mereka apa? Qalu ataj'alu fiha, karena mereka sudah yang sebelum Adam itu juga dibunuh di antara mereka. Walhasil mereka bilang apa bahasa Indonesia? Afsadu fil ard, merusakan di bumi ini. Mufsid. Karena malaikat lihat contoh yang kemarin itu luar biasa, jahat sekali. Orang tidak terima perintahan Allah Ta'ala.
Itu riwayat. Tapi bagaimana riwayatnya hadis? Perintah. Bagus. Perintah Allah Ta'ala. Oke. Jadi waktu Allah Ta'ala berfirman sama malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Langsung mereka bilang, kaget ya, kamu mau seperti yang kemarin. Nah, itu di dalam riwayat yang tadi. Tapi riwayatnya itu karena sebelum Adam. Saya baca di buku Al-Bidayah wan Nihayah. Tidak ingat hadisnya itu sahih, dhaif. Walhasil waktu Allah Ta'ala mau cipta Adam, jadikan Adam dari tanah, ya kan? Dari tanah. Ambil dari tanah. Juga tanah itu bukan dari satu tempat. Dari ahli tafsir bilang dari setiap tempat di bumi ini Allah Ta'ala ambil tanah untuk bikin Adam atau cipta Adam. Manfaatnya apa? Hikmah apa? Ya, ini lihat di anak Adam ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada warnanya beda. Itu sesuai tanah yang ada di bumi. Juga kalau kita lihat ya, di tempat itu bagaimana tanahnya, orangnya bagaimana, hampir dekat. Atau berapa orang atau berapa warna seperti yang badannya koni atau matanya biru sama rambutnya koni atau itu tempatnya di mana? Yang orang biasa ini orang Arab, yang orang Eropa, yang orang Amerika itu subhanallah al-azim. Itu sesuai. Ya. Keluar dari mana? Ini semuanya dari Adam. Semuanya dari Adam. Ya, itu sebabnya ulama bilang karena Allah Ta'ala ambil dari seluruh tanah yang di bumi, bikin apa? Tin Adam. La ilaha illallah. Terus inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita baca hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Setelah jadi bilang apa bahasa Indonesia? Saya enggak tahu. Setelah jadi belum meniup apa ruh, dia masih tina, masih min salsalin kal fakhar, seperti kendai, ya kan? Badannya seperti ini tapi belum ada ruh, dari kendai, ya kan? Meniup ya. Dari kendai masih wajahnya, badannya seperti ini. Allah Ta'ala sudah ciptakan Adam seperti itu tapi belum meniup ruh. Itu berapa tahun? 40 tahun. Itu tafsirnya di surat hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Waktu tersebut syaitan masuk ke badan Adam karena Allah Ta'ala belum meniup ruhnya di Adam. Syaitan bisa masuk dari dubur, keluar dari mulut, atau keluar dari mulut, masuk dari mulut, keluar dari dubur, karena itu kosong, ya kan? Masih kosong. La ilaha illallah. Syaitan bilang, oh ini berarti ini gampang, saya bisa sesat orangnya. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Juga waktu Allah Ta'ala meniup, ya kan? Meniup ruhnya, meniup ruh di Adam tadi apa? Ya, meniup di Adam, ruh masuk dari mana? Dari kepala, dari atas. Langsung dia berising, aci. Nah, sedikit sampai kaki. Waktu cubit ruh manusia, mulai dari mana? Ya, dari kaki.
dari kaki. Akhirnya kita tahu kalau sudah pernah hadir waktu sakaratul maut, akhirnya itu sudah selesai. Nasallahu salamah wal afiyah. Ada hikmah. Ulama bilang hikmah kenapa dari kaki? Tidak langsung ini. Mereka bilang kalau Allah Ta'ala cabut ruh dari atas, dia bisa lari. Kita tidak bisa pegang orang yang karena sakit. Sakit sekali. Jadi hikmah Allah Ta'ala keluar ruh atau cabut ruh kaki sebelum badannya biar dia tidak bisa bergerak, bisa kasana kasih. La ilaha illallah. Nas'alullah husnal khatimah. Nas'alullah an yusahhil alaina sakaratul maut. Oke. Orang yang mukmin yang kita mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan di antara orang mukmin yang rohnya yang baik. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, malaikat cabut rohnya. Ya, cabut rohnya seperti kalau ada rambut di dalam adunan ya kan, ajinan. Adunan namanya ya kan? Tidak terasa. Mungkin kita laki-laki tidak paham, tapi perempuan adunan ya kan, betul. Kalau ada rambut di dalam adunan itu bagaimana caranya? Cabut tidak terasa, tidak ada efek. Tapi kalau orang fajir atau fasik atau kafir, Rasulullah kasih tahu kalau ada satu kayu, ada duri, taruh di dalam apa bahasa Indonesia namanya apa? Kibas, koton atau koton, tarik, ada duri ya kan? Tarik, bagaimana? Kasihan. Tapi orang Muslim, orang mukmin yang baik, kafas, Syekh. Kafas. Koton. Ya, kapas ya, kapas. Kafas ya, kafas. Oh, bilfa, kafas. Itu seperti apa? Ada satu kayu, ada duri dari kanan kiri, taruh di dalamnya, tarik. Itu orang kafir. Tapi orang Muslim, orang mukmin, orang yang baik, yang amalnya baik, seperti tarik apa namanya ini rambut di dalam adunan. Nasallallahu an yaj'alana wa iyyakum min dzalik. Ini mungkin yang kita belum bisa masuk ke dalam-dalam, tapi insyaallah ada hikmah biar kita minggu depan siap-siap juga. Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah. Tujuannya apa? Biar jadi khalifah. Berarti saya, kamu yang dengar ini sekarang, setiap orang mukmin ini khalifatullah fi ardh. Bagaimana kalau kamu khalifah, bagaimana jadi? Bagaimana hidup kamu? Bagaimana agama kamu? Bagaimana akhlak kamu? Kamu khalifatullah fil ardh. Apa itu khalifah? Artinya apa itu khalifah? Nah, khalifah tahu khalifah atau tidak? Apa itu ya Natra? Pemimpin. Tulis pemimpin. Pemimpin. Nah, pemimpin. Oke, ini khalifah. Bagaimana cara khilafah kamu? Ya, khilafah kamu itu seperti kalau kita bilang seperti wakil. Allah Ta'ala kamu wakil. Wakilnya di bumi. Apa itu? Bantu hambanya. Bantu yang minta bantuan. Kasih tahu sama yang tidak tahu. Kasih tahu nasihat sama orang ghafil, lalah. Kasih ngajarin orang yang belum. Ini kamu khalifah, khalifatullah Ta'ala. Kalau saya presiden atau kamu presiden bilang sama saya, ayo kamu ganti saya mau pergi. Bagaimana artinya apa? Atur yang tempat saya. Bukan presiden, ini walau kita bilang RT. Jangan naik ke atas. RT, itu di RT mereka butuh apa? Kamu harus yang atur. Itu namanya khalifah. Maksud khalifah seperti itu. Yang bimbingan itu.
La ilaha illallah. Jadi khilafah, setiap orang mukmin itu khalifatullah taala. Bukan khilafah maksud khilafah itu yang Amirul Mukminin. Khalifah. Setiap orang bisa jadi khalifatullah. Di dalam kuasaanmu, kamu bisa apa? Itu khalifah di situ. Saya bisa ngajar Al-Quran aja, saya bisa ngajar Al-Quran. Sudah, kamu bisa jadi khalifah di tentang masalah ngajar Al-Quran. Saya punya ilmu hadis fikih, ini kamu khalifah. Ayo, bismillah mulai. Saya bisa membimbing manusia. Nah, silakan itu kamu khalifah. Ya, bismillah. Jangan pikir khalifah itu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin aja. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan juga, kita harus siap-siap ke minggu depan. Minggu depan biar kita lanjut jelasin bagaimana cara cipta Adam dari awal. Barusan ingat bagaimana kita butuh, karena biar kita faham bagaimana Allah Ta'ala cipta Sayyidina Adam alaihi salam. Allah, kita tidak bisa selesai. Saya mau